Salam sukses dan sehat selalu untuk kalian semua, menemani waktu istirahat kalian. Bersama gameplay ini, kita akan bercerita lagi tentang Pangeran York episode 3485-3491. Dalam chapter ini, Harvey bertaruh dengan Bowen untuk menyembuhkan dua orang yang terkena kutukan. Dia menggunakan teknik pengobatan legendaris. Berhasilkah Harvey menyembuhkan keduanya? Dan bagaimana nasib hasil dari pertaruhan mereka? Mari kita lanjutkan. Garis bawah, chapter 3485. Ansel adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia tahu betul bahwa tidak ada cara untuk menyembuhkan bawahannya melalui cara normal. Karena itu, dia pergi ke cabang Floatwell Longman untuk meminta bantuan, berharap mereka akan menyelamatkan bawahannya. Bowen juga berpengalaman, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang keadaan pria itu karena dia tidak berpengalaman dalam seni membunuh. Ansel telah meminta apa yang disebut pakar Floatwell sepanjang malam, tetapi mereka tidak berhasil. Saat ini, Bowen mengira Ansel muncul untuk meminta bantuannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Ansel segera berjalan melewatinya dan orang banyak, dan langsung menuju ke Harvey. Bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi terhadap situasi tersebut, Ansel meminta maaf kepada Harvey. Aku tidak bermaksud mengganggumu hari ini, Tuan York. Tapi bawahanku dalam kondisi yang sangat mengerikan. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Saat ini, di seluruh Floatwell, hanya Anda yang bisa membantunya. Itu sebabnya aku datang ke sini menemuimu saat kami mencoba mengejar sekelompok perampok kuburan. Bawahanku menjadi seperti ini setelah diserang oleh energi jahat. Apa, bawahan Ansel lainnya dan kerumunan benar-benar terkejut. Ansel adalah direktur kantor polisi Floatwell, dan semua orang tahu siapa dia. Jika dia mengatakan bahwa bawahannya diserang oleh energi jahat, maka itu pasti benar. Namun, dia juga mengatakan bahwa hanya Harvey satu-satunya orang di Floatwell yang mampu mengatasi masalah tersebut. Bowen terkejut, bahkan orang-orang dari Longman cabang Floatwell juga terkejut. Bahkan Cory dan yang lainnya membeku setelah mendengar kata-kata itu. Harvey berhasil mendapatkan tempat pertama di kedua kualifikasi sebelumnya, tetapi hak apa yang dia miliki untuk membuat Ansel begitu menghormatinya? Apa yang kamu lakukan, Direktur Torres? Dia hanya pamer dan mencoba menyenangkan orang banyak, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan ujian untuk kualifikasi provinsi. Tidak mungkin dia bisa menyembuhkan bawahanmu. Keluarga Torres adalah keluarga terhormat di Floatwell. Kamu juga memiliki status yang sangat tinggi, kamu tidak boleh dibodohi oleh orang seperti dia. Orang-orang akan memperlakukanmu seperti lelucon. Bowen dengan cepat kembali sadar. Dia menolak untuk percaya bahwa Harvey adalah satu-satunya orang yang bisa menghilangkan energi jahat. Jadi, dia tidak ingin Harvey menyelamatkan siapapun. Jika dia melakukannya, dia akan terlihat seperti orang bodoh yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Harvey berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Torres. Bowen tidak akan bisa memaksa Harvey untuk merawat putrinya. Bowen secara naluriah mencoba menghentikan Ansel. Minggir, Ansel putus asa. Dia sangat cemas dengan keadaan bawahannya. Dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Dia langsung menendang Bowen hingga tersungkur ke tanah. Direktur Torres, Bowen terhuyung ke tanah, wajahnya bercampur antara kebencian dan kengerian. Dia adalah pemimpin cabang dari cabang Floatwell Longman, namun Ansel tampaknya tidak peduli sama sekali. Orang-orang dari dunia bawah dikatakan selalu takut pada pemerintah, tapi ini terlalu berlebihan untuk Bowen. Tapi setelah mengingatkan dirinya akan kekuatan keluarga Torres, dia tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya. Floatwell dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang sangat kuat. Keluarga Torres adalah tipe orang yang tidak akan berani dilawan Bowen. Bahkan sebelum Bowen mengatakan apapun untuk mendapatkan kembali harga dirinya, Harvey menepuk bahu Ansel. Kamu seharusnya datang padaku lebih cepat. Orang-orangmu adalah orang-orangku juga. Tidak perlu terlalu formal tentang berbagai hal. Chapter 3486, Harvey mengulurkan tangan dan memeriksa denyut nadi pria itu. Dia kemudian menepuk dada pria itu. Beraninya kau bajing? Bowen mendidih karena marah saat melihat ini. Tidakkah kamu tahu bahwa titik akupuntur jantung sangat terlarang? Beraninya kamu, kau akan menyakitinya. Bowen mengulurkan tangan, mencoba meraih tangan Harvey. Secara alami, dia tidak ingin Harvey menyelamatkan pria itu. Dia ingin membuat masalah. Plak, Ansel sangat marah. Dia langsung menamparkan Bowen ke tanah tanpa ragu-ragu. Bajing, jangan menghalangi Tuan York, dia mencoba menyelamatkan bawahanku. Kerumunan tersentak saat melihat Bowen ditampar ke samping. Lagi pula, dia adalah pemimpin cabang dari Longman Floatwell, dia jelas mendapat banyak dukungan. Meskipun Ansel adalah direktur kantor polisi Floatwell, reputasinya di dalam pemerintahan terjaga dengan baik, tidak pernah ada kabar buruk tentang dirinya. Pemandangan dia mengalahkan seseorang adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Tamparan itu jauh lebih dahsyat daripada tendangan sebelumnya. Keluarga Torres kuat, tetapi mereka tidak akan pernah cukup kuat untuk melawan Bowen. Tapi kemudian, seseorang tiba-tiba teringat, selain keluarga Torres, Ansel didukung oleh seseorang yang jauh lebih kuat. Legenda hidup kekuatan militer negara H. Jadi, bagaimana jika Ansel memukul Bowen karena marah? Lagi pula, Bowen tidak akan berani membalas bawahanku yang terpercaya berada di ambang kematian. Aku akhirnya bisa mengumpulkan keberanian untuk meminta bantuan Sir York. Ansel menatap Bowen dengan dingin. Jika kamu terus mengoceh, aku akan memastikan bahwa kamu dicopot dari posisimu bahkan jika kamu mendapat dukungan Joseph. Maaf, Direktur Torres, aku hanya mengkhawatirkan bawahanmu. Bowen terlihat sangat marah dan merasa kesal, tetapi dia tidak berani menyerang. Aku tidak bermaksud menghentikan bawahanmu untuk mendapatkan bantuan. Dia memulai, wajahnya tampak mengerikan. Cukup, seru Vivian dari sisi Ansel, kamu jelas melakukan hal itu. Kamu adalah salah satu pemimpin cabang dari Longman, dengan status dan riwayatmu, kamu jelas tahu bagaimana Direktur Torres sedang beroperasi. Selain itu, kami telah mencari begitu banyak ahli sejak tadi malam tetapi tidak ada yang membuahkan hasil. Direktur Torres hanya tidak ingin mengganggu Tuan Muda York. Tapi pada saat genting seperti itu, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuannya karena tidak ada orang lain lagi. Ini sudah membuktikan bahwa Tuan Muda York memiliki kemampuan untuk menyelamatkan bawahan Direktur Torres. Jika kamu terus mengganggu kami, aku akan berasumsi bahwa kamu secara terang-terangan berusaha menghentikan Tuan Muda York menyelamatkan rekan kami.
Aku tidak tahu dendam macam apa yang kamu miliki terhadap Tuan York. Tapi aku tahu, dia tidak akan memprovokasi siapapun sesuka hatinya. Kamu pasti bertingkah picik dan meragukan kemampuan Sir York sekarang, kamu bahkan mencoba memaksanya untuk menyelamatkan putri Anda. Kamu hanya tidak ingin Sir York menyelamatkan kolega kami dan Direktur Torres akan berutang budi padanya. Vivian adalah seorang inspektur yang luar biasa, dia berhasil melihat kebenaran dalam sekejap setelah menyatukan semua petunjuk. Dia sangat tidak menyukai perilaku Bowen, karena itu, dia memutuskan untuk mengungkapkan sepenuhnya. Dalam sekejap, wajah Bowen menjadi gelap, dia kemudian menggertakkan giginya. Jangan dengarkan omong kosong itu Direktur Torres, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Chapter 3487, Ansel menatap Bowen dengan tatapan dingin, dia tidak mau repot-repot berbicara dengan seseorang seperti Bowen. Dia kemudian melihat kembali ke Harvey, apakah bawahanku masih bisa diselamatkan? Secara alami, Ansel sangat mempercayai Harvey, tetapi karena perbedaan status mereka yang sangat besar, dia tidak akan berani meminta bantuan Harvey kecuali dia tidak punya pilihan lain. Mata Bowen berkedut panik setelah melihat sikap hormat Ansel terhadap Harvey, tetapi dia tidak punya pilihan lain setelah mengingatkan dirinya sendiri tentang konsekuensi Harvey menyelamatkan pria itu. Aku tahu kamu masih tidak percaya padaku Direktur Torres, serunya dengan gigi terkatup. Tapi aku tahu kamu sangat mengkhawatirkan bawahanmu. Aku juga berharap agar dia bisa cepat sembuh, tapi kamu tidak boleh bertindak gegabah. Aku pemimpin cabang Longman Floodwell, karena aku bisa tetap dalam posisi ini, itu berarti aku tidak perlu takut. Aku tidak akan membuat masalah tanpa alasan apapun. Bukannya aku tidak ingin bawahanmu pulih, aku hanya tidak ingin ada orang yang secara tidak sengaja membunuhnya. Aku memiliki semua dokumen Harvey, dia hanya menantu laki-laki yang masih hidup menumpang, dia hanya beruntung di babak kualifikasi 2 kali. Dia bahkan tidak bisa lulus ujianku, apa haknya untuk merawat bawahanmu? Tentu saja, aku tidak akan menghentikannya memperlakukan pria itu jika itu yang kamu inginkan. Tapi biarkan aku mengatakan ini, pria simpanan ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan bawahanmu. Jika dia melakukan hal itu, aku akan mengumumkan dia sebagai satu-satunya kualifikasi ujian. Dia akan bisa bergabung dengan KTT Longman yang sebenarnya setelah itu. Untuk mempertahankan reputasi, kebanggaan, dan minatnya sendiri. Bowen tidak punya pilihan selain menempuh jalan ini. Orang yang berpikiran sempit seperti dia akan selalu lebih suka melakukan hal-hal seperti ini. Dia jelas melakukan ini untuk keuntungannya sendiri, namun dia masih berusaha membuat dirinya tampak benar, itu benar-benar menjijikan. Tapi dalam pikirannya yang bodoh, ini adalah satu-satunya cara untuk membuat semua orang percaya padanya. Dengan begitu, orang akan berhenti membencinya, mereka bahkan mungkin mengasihani dia. Tentu saja, aku punya satu permintaan jika Harvey gagal menyelamatkan bawahanmu. Aku ingin dia melumpuhkan dirinya sendiri, dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri lagi. Bowen menatap Harvey dengan tatapan penuh dendam. Apakah kamu tidak percaya diri Harvey? Apakah kamu bersedia menerima tantanganku? Setelah menenangkan diri sejenak, Bowen mengingat bahwa bahkan dia tidak dapat menangani energi jahat di dalam inspektur yang menderita itu. Akankah anak kecil seperti Harvey memiliki kekuatan dan visi untuk melampaui Bowen? Ansel segera menyadari kepribadian Bowen yang menjijikan setelah mendengar kata-kata itu. Dia menyipitkan matanya dan terkekeh, tapi nadanya dingin. Kamu mengatakan bahwa akan mendiskualifikasi Tuan Muda York dari KTT Longman jika dia tidak menurut. Bowen menarik napas dalam-dalam, wajahnya terlihat benar. Tentu saja tidak konon, tesnya adalah untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkan seseorang atau tidak. Jika dia tidak bisa, atau jika dia tidak berani. Dia secara alami tidak akan memenuhi syarat dunia bawah bukan tentang membunuh, ini juga bukan tentang membuat koneksi, ini tentang bertahan hidup. Seseorang hanya bisa berjalan di dunia bawah dengan tetap hidup. Itulah tujuan ujian, chapter 3488. Kamu adalah salah satu pemimpin cabang Longman Bowen. Bagaimana kamu bisa bertindak begitu tak tahu malu? Apakah kamu pikir semua orang akan membenarkanmu hanya karena kamu mengatakan semua itu? Apakah kamu benar-benar berpikir orang tidak bisa melihat kepicikanmu? Vivian mengungkap rencana Bowen tanpa ragu-ragu, jika kamu ingin bermain trik kotor, sebaiknya jangan lakukan hal itu di sini. Kamu tidak berhak membodohi polisi, kamu akan membayar mahal, jika kamu melakukannya. Vivian menoleh ke Harvey dengan tatapan penuh harapan. Abaikan saja dia Tuan York, fokus saja untuk menyelamatkan rekan kami. Direktur Torres pasti akan menemukan cara untuk membawamu ke KTT Longman. Bowen adalah orang yang berhak mengkualifikasi siapapun yang dia inginkan. Jika dia memutuskan untuk tidak mengkualifikasikan siapapun sama sekali, itu akan sangat merepotkan bagi Harvey, yang mencoba untuk berpartisipasi dalam KTT Longman. Namun, Vivian percaya bahwa masih ada keadilan di dunia ini, dia percaya akan selalu ada solusi untuk masalah ini. Tidak perlu repot dengan urusan sekecil itu, karena pemimpin cabang Li ingin bermain denganku, tentu saja aku akan ikut bermain. Harvey memelototi Bowen, wajahnya membeku, walaupun pertaruhan ini sama sekali tidak menyenangkan. Apapun hasilnya, kamu sama sekali tidak terpengaruh oleh taruhan ini. Jika kamu ingin berjudi, lebih baik kamu menaikkan taruhannya. Jika aku bisa menyelamatkan pria itu, kamu harus meninggalkan Longman untuk selamanya. Bagi Harvey, membuang apel busuk seperti Bowen akan membuatnya lebih baik di masa depan. Dia benar, itu sangat adil. Ansel tentu saja mendukung keputusan Harvey. Jika kamu kalah, kamu akan menyerahkan posisimu sebagai pemimpin cabang Longman Floodwell. Longman memiliki kendali penuh atas dunia bawah negara. Cabang Longman Floodwell bertanggung jawab atas keamanan wilayah barat daya negara. Seorang pria dengan motif tersembunyi sepertimu, seharusnya tidak memimpin murid Longman sejak awal. Bowen merasa seperti menembak dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata Ansel. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan keputusannya. Baik, aku menerimanya, serunya dengan gigi terkatup. Sungguh pria yang lugas. Harvey memandang Larissa dengan senyum tipis. Saat ini, dia sangat kesakitan. Sementara kita melakukannya, mari kita tingkatkan taruhannya sedikit lagi. Jika aku bisa menyembuhkan bawahan Direktur Torres dan putrimu, kamu akan menyerahkan setiap budokan yang kamu miliki kepadaku. Dan jika aku tidak bisa,
maka aku kalah. Aku tidak hanya akan melumpuhkan diriku sendiri, tetapi aku juga akan memberimu 150 juta dolar. Bagaimana kedengarannya? Harvey berkata dengan ekspresi mengejek. Baik, aku setuju. Bowie mengatupkan giginya, wajahnya berangin. Jika kamu bisa menyelamatkan kedua orang ini, aku akan meninggalkan Longman dan menyerahkan setiap budokan kepadamu. Tapi jika kamu kalah, kamu akan melumpuhkan dirimu sendiri dan memberiku 150 juta dolar. Semua orang di sini adalah saksinya. Kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu. Uang itu tidak seberharga orang budokan atas nama Bowen, tetapi Bowen bersedia bertaruh karena dia yakin putrinya sudah mati. Chapter 3489, jika Bowen kalah taruhan, dia akan kehilangan semua kredibilitas dan kekayaannya. Tetapi paling tidak, dia akan mendapatkan kembali putrinya. Tetapi jika dia menang, maka dia tidak hanya memiliki kesempatan untuk melumpuhkan bajingan bodoh di depannya, tetapi nama baiknya juga akan menyebar jauh dan luas. Dan yang paling penting, dia akan mendapatkan 150 juta dolar, dia akan dapat menggandakan kekayaannya dalam sekejap. Banyak sekali, Bowen mulai berdoa agar putrinya tetap dalam keadaan menyedihkan ini selama sisa hidupnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa menghentikannya menghasilkan lebih banyak uang. Kamu bukan seorang dokter Harvey, kamu hanya seorang seniman bela diri, seru Fisher secara naluriah. Keduanya mungkin tidak bisa disembuhkan bahkan melalui dunia bawah. Satu sudah cukup sulit, tapi dua, Fisher tidak melanjutkan kata-katanya. Secara alami, dia tahu betapa sulitnya menyelamatkan kedua orang itu. Dia tidak ingin talenta top seperti Harvey lumpuh karena masalah sepele seperti itu. Ini bukan hanya kerugian Floodwell, dunia seni bela diri negara H akan kehilangan salah satu orang terbaiknya. Harvey tersenyum, terima kasih atas perhatian Anda, tetapi aku tahu apa yang sedang aku hadapi. Baiklah, Fisher mengangguk. Ansel tersenyum tipis, dia dipenuhi dengan kekaguman dan kepercayaan yang tak ada habisnya terhadap Harvey. Sudah diputuskan, 500 orang di sini akan bersaksi untuk taruhan ini. Tidak ada yang diizinkan untuk menarik kembali kata-kata mereka. Orang-orang yang menonton dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak ada yang mengira kualifikasi akan begitu spektakuler. Dengan penuh semangat, semua orang meregangkan leher mereka sambil menunggu apa yang akan terjadi. Di sisi lain, Cory bergumam pada dirinya sendiri, gagal, jangan selamatkan mereka, jangan. Tentu saja, dia tidak ingin seseorang seperti Harvey sukses. Jika dia melakukannya, dia akan membuktikan betapa buruknya penilaian karakter Cory. Itu akan mempermalukannya. Bowen melambaikan tangannya dengan percaya diri dan mundur beberapa langkah dan bergabung dengan kerumunan. Karena Harvey begitu percaya diri, kami akan mundur dan melihatnya tampil, serunya dingin. Aku tidak ingin dia mencari alasan saat dia gagal. Bowen menatap jauh ke dalam mata Larissa, jangan salahkan ayahmu sayangku. Bukannya aku tidak mencintaimu, tapi jumlah uang itu terlalu banyak. Aku bahkan akan menyerahkanmu untuk 15 juta dolar. Ansel melirik Bowen dengan jijik sebelum berseru, mulai. Tuk, Harvey mengabaikan Bowen dan dengan cepat menusuk beberapa titik di sekitar dada inspektur. Dia meminjam beberapa jimat kertas dari seorang peserta ujian yang berlatih alkimia sebelum menggigit jari telunjuknya. Dia kemudian mulai menggambar jimat. Kerumunan menyaksikan Harvey dengan aneh. Apakah orang ini benar-benar tahu cara menyelamatkan keduanya? Ekspresi Cory berubah panik. Hanya metode dari dunia bawah yang bisa mengobati seseorang yang terkena seni membunuh. Dilihat dari gerak-gerik Harvey, dia jelas orang yang berpengalaman. Mata Bowen berkedut panik. Dia memiliki firasat buruk tentang situasinya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia menolak untuk percaya bahwa Harvey adalah satu-satunya orang di Floodwell yang bisa menyelamatkan keduanya. Chapter 3490. Harvey dengan hati-hati menarik jimatnya dan mengabaikan kerumunan. Dia telah mempelajari trik ini dari seorang pendeta tua saat berada di medan perang. Pendeta itu berkata bahwa darah dewa perang bisa menghalau hampir semua hal. Konon, seseorang harus belajar cara menggunakan darah terlebih dahulu. Misalnya, energi jahat di dalam tubuh seseorang hanya dapat dimusnahkan melalui jimat kertas yang dapat menghasilkan energi yang berlawanan dengan itu. Harvey mempelajari segala macam gambar dari pendeta itu. Setelah menyelesaikan gambar yang rumit, Harvey mengayunkan tangannya dan melemparkan jimat itu ke kepala inspektur yang tidak sadarkan diri itu. Jimat itu terbakar, dan lidah api menari-nari di udara. Perlahan-lahan, jimat itu menyedot kegelapan di wajah inspektur sampai semuanya hilang. Segera setelah itu, jimat berubah menjadi abu sebelum menyebar di hembus angin. Semua orang terkejut seperti berada dalam mimpi. Semua orang tahu ada segala macam seni mistis yang tersembunyi di dunia bawah, tapi masih jarang melihat yang seperti ini. Bahkan Bowen kaget saat melihat gerakan Harvey, jimat ilahi dari sekolah kemanusiaan. Fisher menjadi gembira saat mengenali gambar itu. Dikatakan bahwa orang-orang dari sekolah kemanusiaan jarang menampakkan diri. Mengapa seseorang menggambar jimat ilahi sekarang? Sekolah kemanusiaan adalah salah satu tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Cara mereka menyelamatkan dan membunuh orang dianggap sangat aneh, sampai-sampai hampir melegenda. Fisher dan orang-orang yang lebih berpengalaman di sana sangat terkejut dengan tindakan Harvey. Harvey tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya, menangkap abu di udara dalam satu gerakan. Dia mengambil mangkuk dan mengisinya dengan air sebelum menaburkan abu di dalamnya. Dia membuka mulut inspektur, dan menuangkan air ke dalamnya. Setelah itu, tampak jelas bahwa inspektur sudah pulih. Saat inspektur mulai pulih, Harvey segera beralih dan mengetuk wajah Larissa. Dia menjentikkan jarinya, seolah ingin mengusir energi jahat dari jiwa Larissa. Di bawah tatapan semua orang, Larissa juga terlihat mulai pulih, kegelapan di wajahnya perlahan menghilang. Dalam sekejap, darah Harvey berubah menjadi hitam pekat seolah-olah itu adalah tinta. Dia segera menyalakan korek api sebelum menyapukannya ke darah. Darah menyebar di udara seketika sebelum menghilang sepenuhnya dari pandangan. Larissa kembali normal segera setelah itu. Ini legendaris. Ini gila, ini sangat luar biasa. Semua orang benar-benar terpana. Metode aneh seperti ini telah hilang di telan waktu.
Namun saat ini, mereka bisa melihatnya sekilas. Bowen memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Semua orang ingin kedua pasien itu sembuh, tetapi Bowen adalah satu-satunya yang mengutuk putrinya sendiri agar tetap seperti itu. Dia tidak ingin kehilangan budokannya, juga tidak ingin mundur dari posisinya sebagai pemimpin cabang. Tentu saja, jika hanya putrinya yang pulih tetapi bukan inspektur, itu akan lebih baik baginya. Tapi itu hanyalah harapan yang tinggi. Lagi pula, putrinya berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan inspektur. Chapter 3491, waktu berjalan sedikit demi sedikit, 5 menit kemudian, inspektur itu tiba-tiba duduk tegak. Dia memuntahkan kotoran dari mulutnya, meski wajahnya agak pucat, tapi saat ini dia sudah bisa duduk. Dia benar-benar kembali, para inspektur segera mengelilinginya untuk melihat lebih dekat. Setelah memastikan bahwa inspektur itu benar-benar baik, mereka semua sangat berterima kasih kepada Harvey. Saat itu juga, wajah Bowen menjadi gelap, dia memelototi putrinya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri, jangan bangun, jangan bangun. Namun, hal-hal tidak sering berubah seperti yang diinginkan orang. Beberapa saat setelah inspektur bangun, Larissa tiba-tiba berteriak ketakutan. Aku tertembak, Bowen membeku dalam sekejap. Kamu, kembali, serunya secara naluriah. Ayah, Larissa benar-benar kembali normal. Setelah mengenali wajah Bowen, dia langsung melompat ke pelukannya. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, aku sangat takut. Air mata mengalir di wajahnya, Bowen memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya, tetapi dia tetap melakukan yang terbaik untuk menghibur putrinya. Tidak masalah, aku di sini, kerumunan membeku, mereka terlambat menyadari bahwa gadis itu benar-benar putri Bowen. Pada saat yang sama, mereka menatap Harvey dengan mata kaget. Orang itu benar-benar gila, dia benar-benar menyelamatkan gadis itu. Semua orang membeku kaku, tidak ada yang menyangka bahwa Harvey memiliki pengetahuan seni bela diri yang begitu luas dan memiliki kemampuan seperti itu. Dia bahkan tahu metode aneh untuk menyelamatkan orang. Ini gila, bagaimana ini mungkin? Baiklah, kirim saja keduanya ke rumah sakit selama beberapa hari. Harvey dengan tenang menyikat jarinya dengan tisu. Jangan lupakan kesepakatan kita pemimpin cabang Lee. Aku akan mengirim beberapa orang untuk mengambil budokanku besok. Mata Bowen berkedut, seluruh tubuhnya menggigil kesakitan. Sebelumnya, dia tidak akan membiarkan Harvey merawat putrinya jika dia tahu. Dia tidak perlu membuang kekayaan dan posisinya sebagai pemimpin cabang, dia juga akan mendapat teman baru. Namun, tidak hanya dia kehilangan semua itu, tapi reputasinya juga benar-benar ternoda. Dia telah berubah menjadi lelucon terbesar di seluruh kota. Bowen dipenuhi amarah yang tak terkendali saat dia melihat punggung Harvey. Harvey mengabaikannya dan pergi setelah berbicara dengan Ansel. Dia tahu bahwa Bowen belum siap untuk menyerah, tetapi Bowen tidak akan berani mengingkari janjinya dengan keberadaan Ansel di sini. Tepat saat dia akan bertemu dengan Mandy dan memastikan apakah Jeff mengembalikan uangnya, ponselnya tiba-tiba bergetar. Harvey mengangkat telepon, bingung, suara Cynthia bisa terdengar dari sisi lain. Ini buruk kakak ipar, seseorang bernama Ai Camino sedang mencoba membuat masalah. Dia bilang dia dari geng Capital atau semacamnya, dia menginginkanmu di sini sekarang juga, jika tidak, dia akan mencekik setiap orang yang melindungiku. Setelah itu, dia ingin memanfaatkanku.